Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andika Wahyudi Gani AMD SH LLM selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila kita. Tak lupa uh, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita hingga kita dapat menikmati hidup sampai saat ini. Tak lupa juga kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Baik, kami akan menyampaikan materi kami yang kali ini membahas tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum itu kita akan mengetahui apa itu Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita singkat dengan NKRI. Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi filosofi hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntuk kepada negara, masyarakat, dan pribadi masyarakat Indonesia. Nah, kita sudah tahu apa itu Pancasila dalam kehidupan warga kewarganegaraan, dan kita di sini akan membahas bagaimana sejarah perumusan Pancasila, apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara, apa saja peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, bagaimana bentuk periode Pancasila sebagai dasar negara, apa pengertian dari historis sejarah, dan terakhir seperti apa sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebelum itu saya perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, MI Darul Lapsar sebagai moderator, dan Asri Indah Hermadania sebagai presentator pertama, Rati Kusumaning Ayu sebagai presentator kedua, Sabrina Indriani Herman sebagai presentator ketiga, Hardina sebagai presentator keempat, Alfia Zahra sebagai presentator kelima, Reski Ramadhani sebagai presentator keenam, Helma Siti Nurhaliza sebagai presentator ketujuh, dan yang terakhir Rahmatia sebagai presentator ke-8. Kepada presentator atau tim pemateri saya persilahkan. Bagian pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila. Pada zaman Majapahit, bidang sastra mengalami perkembangan pesat. Salah satu ajaran yang dipaparkan dalam kitab yaitu Pancasila, Kitab Sutasoma, Arju Wiwata. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi yang tepat untuk menjalankan pemerintahan adalah demokrasi Pancasila. Paham itu dianggap oleh rakyat Indonesia bahwa paham yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dan tata nilai sosial budaya Indonesia itu sendiri. Dasar Negara Republik Indonesia termasuk di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni Pancasila. Dasar hukum tentang atau itu tertera pada Undang-Undang pada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 16 /MPR 1998. Pancasila merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara atau filsafat negara. Pada saat
Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung dasar negara Pancasila. Artinya, rumusan Pancasila yang autentik adalah rumusan yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau dosa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan yang khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila tersebut yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang telah menjadi pandangan hidup sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, di mana tata negara merupakan pengaturan kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat, dan Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa yang dijajah oleh negara asing. Sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial, yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik, yaitu Pancasila sebagai dasar, sebagai sumber dari segala hukum yang ada. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hardina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, tak jarang kita menemui kata-kata seperti Pancasila sebagai pandangan hidup atau sebutan lain, misalnya Pancasila sebagai pegangan hidup, petunjuk hidup, pedoman hidup, pandangan dunia. Selanjutnya, dari kesimpulan tersebut di atas dapat diambil satu pengertian bahwa Pancasila dianggap sebagai petunjuk hidup atau pedoman arah untuk semua aktivitas bangsa Indonesia di segala bidang. Ya, sila pertama itu adalah perwujudan dari jiwa keagamaan. Sila kedua, perwujudan dari jiwa kemanusiaan. Sila ketiga, perwujudan dari jiwa kebangsaan. Sila keempat adalah perwujudan dari jiwa kerakyatan. Dan sila kelima adalah perwujudan dari jiwa keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga memiliki pengertian sebagai dasar dari negara Indonesia. Sama dengan poin sebelumnya, di dalam pengertian ini Pancasila juga memiliki beberapa sebutan seperti ideologi negara, dari sebuah negara, dasar filsafat negara, sesuai dengan kalimat pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat, menyatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang membentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha.
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut menyinggung tentang dasar-dasar yang akhirnya disebut sebagai Pancasila karena telah disebutkan dengan jelas pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang memiliki kaidah fundamental atau kedudukan yuridis konstitusional yang tidak bisa diubah. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber, tidak hanya sumber nilai melainkan juga sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas kerohanian atau yang biasa disebut yang berarti menjadi dasar dalam filsafat suatu negara. Lembaga MPRS secara yuridis telah menetapkan suatu pernyataan bahwa Pancasila sendiri adalah sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, yang pertama, sebagai jiwa bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang keempat, sebagai cita-cita bangsa. Dan yang kelima adalah sebagai filsafat hidup untuk mempersatukan bangsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya pemateri selanjutnya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai 7 kunci pokok sistem ketatanan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Yang kedua adalah sistem konstitusional. Yang ketiga adalah kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang keempat, penyelenggara pemerintah negara tertinggi ada pada presiden. Yang keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, pembantu presiden adalah menteri. Dan yang delapan sekaligus yang terakhir adalah tidak ada batasan kekuasaan kepada negara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai periode Pancasila sebagai dasar negara. Periode sebelum dirumuskan Pancasila. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang secara resmi menduduki wilayah Indonesia. Pasukan Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda atau semboyan antara lain Jepang pemimpin Indonesia dan Jepang adalah saudara tua Indonesia. Pada saat perang melawan sekutu barat yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya, Jepang semakin terdesak dan oleh karena itu, agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, maka tanggal 29 April 1945 dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Shunbi Tosakai. Dalam sejarahnya, BPUPKI hanya melakukan 2 kali masa atau periode persidangan. Persidangan pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Persidangan kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli, membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam masa kedua sidang BPUPKI, para pejuang kemerdekaan Indonesia mulai merumuskan Pancasila yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil menetapkan atau mensahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, periode setelah perumusan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pancasila mulai dirumuskan pada masa sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI, Muhyiddin mendapat kesempatan menyampaikan pikiran-pikiran mengenai dasar negara Republik Indonesia, disusul oleh Suepomo,
hari ketiga tanggal 31 Mei 1941 dan Soekarno hari keempat tanggal 1 Juni 1945. Setelah Soekarno menyampaikan pokok pikirannya mengenai dasar negara, beliau mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Setelah disempurnakan oleh temannya Mohyamin yang semula diusulkannya dengan Pancadharma pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 membentuk Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan Pancasila. Pada masa sidang kedua BPUPKI, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia 9 mengusulkan agar Piagam Jakarta ditetapkan menjadi dasar negara. Setelah dibahas secara alot, akhirnya disetujui rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Secara aklamasi diterima Piagam Jakarta Dasar Negara Republik Indonesia yang pengesahannya dilakukan dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu pengertian tentang historis atau sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sebagai sumber sejarah dalam bahasa Inggris. Kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut sejaratan, artinya pohon atau keturunan. Jika kita membaca silsilah raja-raja akan tampak seperti gambar pohon dari sederhana dan berkembang menjadi besar. Maka sejarah dapat diartikan silsilah keturunan raja-raja yang berarti peristiwa pemerintah keluarga raja pada masa lampau. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengembang pelajaran tentang nilai dan moral. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut. Walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah, sejarah terus berkesinambungan sehingga merupakan tentang peristiwa yang panjang. Oleh karena itu, sejarah mencakup tentang bagian pertama, masa lalu yang dilukiskan berdasarkan urutan waktu atau kronologis, dan yang bagian kedua ada hubungannya dengan sebab akibat, dan yang ketiga itu kebenarannya bersifat subjektif sebab masih perlunya penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran yang hakiki, dan keenam itu peristiwa sejarah menyangkut masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Saya akan kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi, yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia, yaitu dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie lebih disebutkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999
tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Selanjutnya, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya, yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya undang-undang pada tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh para presentator atau tim pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Pancasila memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tata tertib hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.